namun Bayuk tidak membalas. Dia mengantar Michael Rodion ke tempat paling pantas. Untuk orang yang membuang sesuatu tanpa niat membersihkan, Bayuk menyuruh Michael Rodion masukin tuh sampah. Namun dengan hal itu mengungkapkan sesuatu pada si Bayuk. Di dunia ini takkan ada yang bersih 100%. Bayuk mengumpulkan sampah pakai sapu. Lalu ke tong sampah masukin sampah-sampah. Desktop di komputer berantakan, seperti kerasukan gila. Padahal Bayuk tadi sapu-sapu. Bayuk duduk di meja game bersama teman-temannya. Tiba-tiba semua layar memerah. Mereka diam, terlalu diam. Bayuk menyadari ia sendirian. Dikelilingi tubuh tak bernyawa. Keringat dingin menetes di tengkuknya. Di belakangnya sosok hitam bermata merah berdiri. Selamat datang, Rodion S3R13S, dibaca series, adalah perkumpulan jalan cerita yang pendek, dijalanin pakai ilustrasi bergambar. Rodion S kali ini judulnya, takkan bersih 100%, tentang laki-laki yang berbuat kebajikan, namun dirinya sendiri sebenarnya melakukan hal yang berlawanan, hingga hukuman datang menghampirinya. Tonton Rodion S, like, share, and subscribe. Di dunia ini, sesuatu yang bersih-bersih gak selalu datang seragam. Kadang, itu datang dari seseorang yang tahu caranya bersih-bersih, serta membuang tanda kutip sampah dan orang-orangnya ke tempat yang tepat. Saat langit mulai ungu, dan angin membawa aroma besi dari arah barat, datanglah dua orang di situ. Rambutnya biru seperti bangkai laut. Namanya Bayu Prakorn. Selera humornya gelap. Dan di sebelahnya sosok bertopi. Namanya Michael Rodion. Tapi satu yang pasti, Bayu Prakorn gak tahan lihat hal kotor di tempat umum. Dan itu dilakukan oleh Michael Rodion. Dengan cara melempar dan tidak masuk ke tempat sampah. Namun Bayuk tidak membalas. Dia mengantar Michael Rodion ke tempat paling pantas. Untuk orang yang membuang sesuatu tanpa niat membersihkan, Bayuk menyuruh Michael Rodion masukin tuh sampah ke tempat sampah berwarna hijau. Dan setelah itu dia duduk di rumput. Dengan bangga, Michael Rodion hanya berjalan ke arah yang sebaliknya, menjauh dari Bayuk. Namun dengan hal itu mengungkapkan sesuatu pada si Bayuk. Di dunia ini takkan ada yang bersih 100%. Bukan karena manusia berdosa besar, tapi karena Bayuk sendiri melanggar aturan, yaitu jangan menginjak rumput. Setelah matahari tenggelam di taman, Bayuk tidak pulang. Dia pindah tempat ke sarang baru, yaitu kantor. Bayuk lagi-lagi melakukan hal yang mulia. Namun dengan sesuatu yang sama saja. Bayu Prakorn di kantor. Lalu para manusia di situ lupa terlihat bersalah. Hadir di situ bukan sebagai pegawai, tapi sebagai pembuang sampah. Di tengah Bayuk menyapu lantai, bukan demi bersih, tapi demi mengungkap niat. Di tengah terbuangnya sampah, kopi jatuh, sisa makanan tercecer. Bayuk mengumpulkan sampah pakai sapu. Lalu ke tong sampah masukin sampah-sampah. Tong sampah menerima persembahan sehari-hari. Bayuk tahu, sebagian kotoran bisa dibuang. Tapi ada yang jauh lebih sulit. Bayuk duduk di depan komputer.
yang dimana itu bukan miliknya. Sambil duduk, seperti halnya manusia duduk. Lalu ada layar komputer. Bayuk menatap layar. Komputernya diam, tapi pikiran Bayuk tidak. Karena ia tahu desktop di komputer berantakan, seperti kerasukan gila. Padahal Bayuk tadi sapu-sapu. Lagi-lagi tidak bersih 100%. Keesokannya Bayuk berkunjung ke suatu tempat. Tempatnya didominasi warna dan suara. Suara yang barangkali terlihat harmonis. Namun kebersihan kali ini tidak dipandang secara harfiah, namun lebih fundamental. Pesta ramai, musik kencang, tubuh saling bersenggolan. Bayuk Prakon bersama kerabat menyaksikan trumpet player. Tapi Bayuk hanya menatap kosong. Bunyi trompet malam itu tak menyentuh hatinya. Ia kemudian keluar dari gedung tanpa menoleh. Tangga dingin mengarah ke tempat lebih sepi. Tempat di mana Gema bisa bicara tanpa suara. Nampaknya ketidakbersihan Bayuk kali ini tidak ditunjukkan dengan fisik, namun secara apresiasinya terhadap sesuatu. Bayuk kemudian duduk sendiri, jemari menari di layar. Ia mencari lagu, bukan untuk hiburan, tapi untuk mengingat sebuah irama yang sudah terkubur. Ia tersenyum, mendengarkan melodi yang tak dimainkan siapapun. Di kejauhan, lampu rumah-rumah menyala, seperti mata yang mengawasi. Dan langit pun diam, mendengarkan bersama. Gambaran pemain trompet muncul di layar pemutar. Padahal Bayuk menolak melihat pemain trompet. Sungguh ironi. Lalu apa sebenarnya buat dia? YG meniup musik yang baru saja ia dengar? Dan kali ini Bayuk menunjukkan. Bukan hanya tidak 100% dalam bersih, namun juga tidak bersih, karena dalam diri Bayuk masih ada apresiasi musik. Sekecil apapun, walaupun tidak fisik. Setelah itu Bayuk ke suatu tempat yang bersih. Murni bersih. Kali ini barangkali Bayuk sedang menuju 100% bersih. Bayuk Prakorn dan dua temannya melangkah masuk ke bookstore. Tapi sesuatu terasa salah sejak dari pintu. Udara di dalam seperti tak pernah disentuh debu buku. Rak-rak kayu berdiri kosong, menganga seperti makam terbuka. Pengunjung hanya berdiri diam, semua menggenggam layar. Buku-buku telah pergi, tapi mereka tak terlihat sedih. Bayuk meraba saku dengan tangan, kadang yang terasa adalah dingin mati. Tak ada aroma kertas tua, tak ada bisikan cerita. Hanya bayangan tubuhnya sendiri yang ikut bergetar. Bayuk kemudian menggenggam erat pada ponsel. Di layar, toko buku digital yang penuh. Judul-judul berjajar di layar HP seperti batu nisan. Lalu dari HP itu, Bayuk mendapat pesan. Di mana dia mendapat panggilan. Menuju tempat yang gelap. Namun hal yang tanda kutip lebih mulia terjadi. Bikin Bayuk bertemu dengan sesuatu yang lebih gelap. Bayuk duduk di meja game bersama teman-temannya. Tawar yang terdengar, layar penuh warna dan ledakan. Di sudut ruangan yang gelap, tiba-tiba semua layar memerah. Mereka diam, terlalu diam. Bayuk menyadari ia sendirian. Dikelilingi tubuh tak bernyawa. Keringat dingin menetes di tengkuknya. Di belakangnya sosok hitam bermata merah berdiri. Tak ada suara, hanya tatapan menusuk tulang. Sosok itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Di sana tertulis satu kata,
kesakitan. Bayuk ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Sapu terangkat tinggi, lalu menghantam keras kepalanya. Tak ada darah, tapi rasa nyeri membakar jiwanya. Seolah dihukum karena lupa kembali ke dunia nyata. Dunia di mana dia harus kembali ke jalan yang baik. Demi menjaga sesuatu yang bersih. Bayuk berlari sekuat tenaga, sapu masih mengejarnya. Bayangan hitam mengikuti, membawa rasa bersalah. Layar tak bisa menyelamatkanmu kali ini. Lalu di ujung jalan, seorang pria melambaikan tangan. Bayuk menoleh, napasnya masih tersengal. Tapi wajah itu seperti kenangan yang lupa. Dia adalah Michael Rodion. Rodion menyodorkan minuman. Tenang saja, sekarang sudah aman, katanya. Bayuk ragu, tapi haus lebih kuat dari logika. Di saat di tengah Bayuk harus olahraga lari. Di tengah-tengah itu ada hadangan, yaitu minuman Rodion. Mereka berjalan berdampingan di jalan yang sunyi. Dalam hal ini, Bayuk kalah. Dan kembali menegaskan jalan cerita ini. Bahwa Bayuk takkan 100% bersih. Di tengah langit jingga, terlalu indah untuk dunia nyata. Aroma tanah dan samar, plastik terbakar. Mereka terus melangkah. Dua bayangan memanjang ke belakang. Tapi hanya satu yang meninggalkan jejak. Jalan cerita selesai dengan cara tamat.